Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan Allah kami yang bersemayam di surga, kami datang menghadap hadirat-Mu, memohon agar Roh Kudus menguasai semua hati kami, agar bila mana kami mempelajari sekolah Sabat ini, boleh kami mengerti, iman kami bertumbuh, kami beralih setia, Yesus datang, semua kami masuk ke surga mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi semuanya saudaraku. Puji Tuhan kita boleh hadir di hari persiapan ini dan kita berbakti melalui membahas pelajaran sekolah Sabat kita. Hati saya senang untuk mempersatukan kita, membuat kita mungkin bertambah pengertian kita tentang pelajaran sekolah Sabat yang kita sudah pelajari sepanjang minggu ini di dalam bahasa Indonesia menghadapi dengan perkelahian. Tapi dalam bahasa Inggris saya lihat dealing with pikes, ya. Jadi seperti ya hubungan yang perlu kita ketahui kehidupan kita dengan perkelahian atau perdebatan, ya, atau gosip di pelajaran kita ini. Tema dari pelajaran kita yang kita sudah pelajari bersama di rumah sepanjang minggu ini, Amsal 17 ayat 1. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah dengan perbantahan. Jadi perbantahan, perkelahian itu tidak disukai menurut pelajaran kita ini, dan dihindarkan, harus dihindarkan. Itu perbantahan sinonim dengan perkelahian, harus dihindarkan. Dan mengapa sering terjadi perkelahian ataupun perbantahan di antara sesama umat atau terhadap kawan karib sekalipun terjadi apa? Terjadi pertentangan, ya, yang seharusnya dengan kawan karib itu kan harus sejiwa, ya, harus selalu akrab. Tapi bisa saja terjadi pertentangan, ya. Kalau menurut pelajaran kita ini akan kita bahas itu mungkin karena gosip, ya. Karena gosip. Nah, pelajaran kita ini menekankan kepada kita, ya, agar kita asli, ya. Jangan lain di bibir, lainnya apa? Di hati, ya, tidak boleh. Jadi pelajaran kita ini penekanannya supaya kita ini ya apa adanya. Ya, jadi tidak boleh berpura-pura. Kan sering orang terjadi di depan orang itu dipuji-puji dia kan. Tapi di luar, di tempat lain bagaimana? Dia ngomong-ngomongin dia. Ya. Macam-macam dia beritahukan mengenai diri orang itu kepada siapa? Orang lain, ya. Sering terjadi, ya, dan memang ini alami manusia. Nah, hal-hal yang seperti ini di dalam pendahuluan ditekankan supaya umat Tuhan itu harus apa? Harus apa adanya, ya. Jadi ya murnilah situasi kita. Jangan berpura-pura, ya. Jangan berpura-pura. Ada pepatah Mesir, ya, yang ditulis oleh Miriam, ya. Kata-katanya demikian, ya, pepatah itu. Lebih baik roti dengan hati gembira daripada kekayaan dengan kekesalan. Nah, ini. Jadi lebih baik hanya dengan makan roti kita daripada kita kaya, tapi selalu apa? Kita kesal, ya. Kesal itu apa artinya kesal? Kalau bahasa kesal itu ya
deg-degan dah ya kan? Selalu ada pikiran-pikiran yang apa? Yang mengganggu ya. Jadi tidak tenang dia, ya. Tidak tenang dia. Selalu ada yang membuat hidupnya apa? Ya tidak tenang atau gelisah ya. Itu mungkin pola pikir ya yang membuat. Ya, pola pikir. Nah, itu makanya kita diharapkan harus berpikir apa? Positif. Karena kalau terjadi kekesalan pasti ada yang negatif di situ. Ya. Jadi kita selaku umat Tuhan harus positive thinking. Ya. Positive thinking. Tidak boleh apa? Negative thinking. Ya. Nah, kalau terjadi katanya hal-hal yang mengganggu pikiran kita, maka kita harus tahu melangkah mana yang harus kita prioritaskan. Ya. Nah, itu. Jadi mungkin kita bila-bila ya, ada ini, ada itu, ada begini. Kalau ada hal-hal yang mengganggu soal apakah itu mengenai hubungan ya atau keadaan apapun, kita harus bisa tahu mana yang harus diprioritaskan. Tidak boleh jos begitu saja ya. Jadi kita harus berpikir ya. Berpikir, bahkan kalau di pelajaran kita ini ada anjuran, kalau ada misalnya sesuatu, jangan terus ambil keputusan. Ya, cari tahu dulu, mungkin sumbernya dari yang lain ya. Jadi tidak boleh misalnya ada sesuatu yang datang kepada kita langsung kita makan begitu saja. Kita telan, tidak boleh. Jadi kita harus ya bila perlu dari beberapa orang atau berbagai hal kita juga mengambil dulu keadaannya, barulah kita mengambil keputusan ya. Tidak boleh ya langsung-langsung, kan sering apalagi pihak wanita, ya kaum wanita, sering terjadi di situ datang dia telan langsung, ya sering begitu saya perhatikan ya, pengalaman saya ya, apakah itu di literatur, di rumah sendiri pun begitu ya, istri saya selalu kalau ada berita langsung dia pikir itu sudah benar, padahal kalau kita lihat, kita telusuri lebih dalam, ya belum tentu seperti itu. Jadi itu makanya di pelajaran sekolah sahabat kita ini kita harus apa? Kita harus berpikir panjang ya. Kalau ada situasi yang tidak pas ataupun hal-hal yang tidak mengenakan atau boleh saja itu mungkin ada hal-hal mengenai hidup teman kita, ya sepertinya sudah berlawanan dengan kita. Kenapa dan mengapa? Nah, itu harus kita cari tahu. Jadi jangan asal kita terima saja situasinya begitu. Nah, kalau di pelajaran kita ini sesuai dengan ayat inti, lebih baik sekarat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makan daging serumah dengan perbantahan. Maka ada istilahnya di sini, kata salum, ya, salum, damai. Jadi kedamaian itu perlu sekali di kehidupan kita selaku umat-umat Tuhan, rasa damai. Ya Allah sendiri pun, Allah Bapa katakan damai sejahteraku ya menyertai kamu. Jadi kata damai itu harus ada di pemikiran kita, damai. Damai. Ya. Jadi kalau ada di alam pemikiran kita salum, salum, ya, damai, damai. Akhirnya kita berpikir seperti itu. Ya. Kita berpikir, oh, damai. Jadi kalau mau bahagia, ya, harus apa? Harus damai dulu pemikiran, ya. Harus ada rasa nyaman ya di pemikiran kita. Itu makanya tambahkan ya damai kepada apa? Kebahagiaan. Kalau kehidupan rumah tangga
tambahkan kepada cintamu pengertian. Begitu. Jadi kalau sedalam apapun cinta siapa namanya ini, Leli kepada suaminya, kalau dia tidak tambahkan pengertian, nanti mereka ribut terus itu. Karena bagaimanapun walaupun mereka dipersatukan dalam ikatan nikah yang kudus, ada saja mungkin cara dia bertutur kata, lakukan hidupnya yang tidak pas dengan pemikiranmu, ya, yang bertentangan. Kalau tidak ada pengertian untuk lakonnya yang kurang, tidak bisa terima dia, ribut. Tapi kalau kita tambahkan kepada cinta kita pengertian, kekurangannya kita terima, damai. Begitu. Damai. Saya dulu sama istri saya, karena kami berbeda suku begitu ya. Saya pikir tidak mau mengerti ini saya, begitu kan. Tapi pada akhirnya saya berpikir begini, kita harus terima. Jadi kita mulai buat, tambahkan kepada cinta pengertian. Sampai sekarang kami damai. Itu. So, kalau enggak, ribut terus. Begitu juga mengenai kehidupan kita ini ya. Jadi supaya kita berbahagia di dalam kehidupan, apakah hubungan di kantor, di gereja, sesama teman, ya, tambahkan salom di dalam kehidupan kita. Kata salom itu, ya, kata apa? Kata damai. Nah, di hari Minggu pelajaran kita membahas dosa dan sahabat-sahabat. Ya. Kalau saudara baca di dalam Amsal 17 ayat 9, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih. Itu. Siapa yang menutupi pelanggaran mengejar apa? Kasih. Apa yang kamu kejar dalam hidupmu? Uang? Kedudukan? Apa? Ya, ada orang mengejar apa? Mengejar uang, ya kan? Ada orang yang mengejar apa? Jabatan, ada. Ya. Macam-macam orang. Tapi kita harus kejar kasih. Jadi kalau kita kejar kasih, maka akhirnya akan muncul dalam lakon hidup kita ini, ya, kalau ada orang bersalah, kita tidak sebarkan, kita tidak gosip, kita tidak beritahukan itu kepada siapa? Kepada orang lain. Kenapa? Sebab kasih menutupi banyak dosa. Tapi kalau bukan kasih yang kita kejar, ada kesalahan teman kita sendiri, sebentar sudah sampai ke Amerika itu. Jadi penekanan pelajaran kita di hari Minggu ini, kasih menutupi dosa. Itu makanya penekanan yang tidak boleh umat Tuhan gosip. Tidak boleh. Ya. Saya pada waktu saya gembala di Salemba, saya lihat ada seorang ibu gosip, saya panggil dia. Marah dia sama saya. Ya. Saya bilang jangan marah. Saya ini kan gembala di sini. Saya harus jaga ketentraman di gereja ini. So, kalau kamu begitu, nanti rusak. Anggota-anggota ini bisa berbahaya. Akhirnya bisa dia terima. Jadi tidak boleh gosip ya. Kalau ada yang kurang pas, datang aja sama orangnya, kasih tahu. Oh, apakah tidak lebih baik seperti ini? Atau apa yang terjadi kepadamu? Kok seperti ini sih? Nah, bisa begitu kan? Daripada akhirnya, inilah yang ditekankan di hari Minggu ya. Jadi harus ada kasih supaya kita bisa tutupi apa? Kesalahan orang lain, ya. Kesalahan siapa? Orang lain. Di dalam
kata Ibrani, arti menutupi itu mengampuni. Ya. Jadi kalau ada kata di sini menutupi dosa, itu artinya sama dengan mengampuni. Ya. Mengampuni. Memang untuk mengampuni itu tidak gampang. Ellen G. White katakan, kita harus belajar apa? Mengampuni. Bahkan seperti kita punya anjing misalnya ya, anjing peliharaan. Kan kadang-kadang kita sudah pakaian, sudah rapi, kita mau jalan loncat dia kotor kan? Akhirnya kita tendang begini. Wah, dia rasa sakit, kain. Dia lari-lari bukan? Nah, tapi kalau kita panggil, dulu ada anjing saya namanya si Gumbot. Karena putih agak keabu-abuan warnanya Gumbot, akhirnya kita panggil, Gumbot. Dia datang. Nah, begitu. Dia datang, padahal kita sudah tendang, sudah kesakitan dia. Nah, kita harus belajar mengampuni juga katanya. Ellen G. White katakan itu. Jadi harus belajar, bertahap dia. Ya boleh saja kita kadang marah, kadang apa? Mengampuni. Memang kehidupan kita beragama ini bisa jatuh bangun ya. Selama setan masih ada, kita bisa jatuh bangun. Jadi jangan pikir walaupun selaku anggota ada yang jabatannya pendeta, ketua gereja, anggota itu bisa jatuh bangun. Jangan salah kita. Jangan terus hakimi kalau orang apa? Kalau orang tidak pas hidupnya. Ya, tapi kita boleh nasihati dan jangan gosip juga terhadap kehidupannya. Itulah penekanan apa? Penekanan di hari Minggu ya. Nah, jadi siapapun orangnya, apakah sahabat kita, ya, apakah istri kita, keluarga kita, teman kita, ya, teman sejawat, kalau ada kesalahannya, jangan gosip, jangan sebarkan itu kemana-mana, ya, tutupi dosanya. Saya aja gembala, ada yang saya lihat, saya sendiri yang tahu kesalahannya, saya tidak bawa di komite kalau hanya saya. Saya tutupin dia dosanya. Saya nasihati dia. Tapi kalau sudah menyebar, kalau di organisasi harus didisiplin. Tidak boleh. Ya. Harus didisiplin. Ya. Sebab kalau tidak nanti, ya anggota-anggota jadi negatif. Ya. Tapi kalau hanya kita yang tahu, ya tutupin itu dosanya. Nah, coba kita lihat selaku umat Tuhan dikatakan kita harus adil, ya. Nah, ini identik sebenarnya, kasih dan keadilan harus berjalan apa? Bersama-sama. Kalau adil itu sebenarnya kan, kalau istri saya di rumah dia berbuat adil seperti ini, saya lihat anak saya 3 laki-laki. Kalau pergi semua sama celananya, bajunya. Ya, dia tidak bedakan. Itu adil ya. Nah, begitu. Kalau papa saya, abang saya yang pertama mencela, tidak adil bapak saya. Karena saya anak terakhir, dilebihkan sama saya warisan. Ya. Abang saya enggak terima, abang saya yang pertama. Ya, tapi dia bilang dia masih kecil, kamu udah kerja. Nah, itu alasan papa saya. Nah, itu. Tapi abang saya merasa tidak adil. Ya. Dia juga enggak adil karena kami rumah juga wanita dikasih. Orang Batak kan wanita enggak dikasih rumah. Kalau bapak saya, itu saya dikasih rumah juga. Jadi bagi abang saya, orang tua saya enggak adil. Ya. Jadi memang keadilan itu, ya, keadilan itu harus kita lihat juga tradisi ini, ya, hukum, ya, itu baru adil. Kalau kita berbuat sesuka hati kita, tidak adil kita. Ya, jadi harus berjalan dengan aturan ya. Nah, itulah keadilan. Itu makanya kasih dan keadilan itu berjalan apa? Bersama-sama. Ya.
Jadi penekanannya di sini, kalau kita hidup mengasihi, ya, kita akan adil. Kalau kita punya, kita harus apa? Kita harus melihat kehidupan orang lain juga yang berkekurangan. Ya, jadi orang yang hidupnya ada kasih di dalam pemikirannya, dia akan suka memberi. Nah, itu. Suka memberi dia kalau menurut pelajaran kita ini. Contohnya di sini, ya, keadilan itu identik dengan kasih, ya, kasih dan keadilan berjalan bersama-sama, ya. Maka contohnya di sini atau bahasa kata di sini misalnya pelaksanaan kemurahan hati terhadap kaum miskin. Nah, itu. Jadi tidak boleh kita punya keuntungan atau pendapatan, harta hanya kita pikir untuk diri kita saja. Rumah tangga kita harus ada sosialnya. Ya, itu makanya ajaran gereja kita juga kan keseimbangan fisik, mental, rohani plus sosial. Jangan lupa itu. Kalau hanya rohani yang kita pikirkan, itu juga enggak boleh. Fisik kita juga harus kita jaga. Ya, kalau hanya fisik kita yang kita jaga, rohani kita juga enggak mau tahu, itu pun enggak boleh. Nah, itu. Sosial juga harus pikirkan orang lain. Ya. Kalau sosial itu artinya melihat atau peduli terhadap siapa? Orang lain. Itu sosial. Ya. Jadi diajarkan tentang keadilan ini, jangan hanya diri pikiri apa? Orang lain. Karena keadilan itu ya berjalan dengan kasih. Ya. Sebenarnya kalau arti kasih apa? Kasih. Nih, kasih apa itu? Kan memberi kan? Ada yang kita keluarkan kan? Kasih. Ya, kalau terima masuk kantong kan begitu. Kalau kasih pengeluaran terus itu. Ya. Pengeluaran terus. Nah, di hari Selasa penekanannya adalah jangan asal berbicara. Nah, ini. Tidak boleh kita sembarangan mengeluarkan kata-kata. Kita sebenarnya harus seperti Jawa Kraton ya. Kalau Jawa Kraton itu saudara tahu, tidak boleh asal bicara. Kalau tidak perlu, dia tidak berbicara. Bahkan melangkah pun dijaga. Melangkah, berjalan, dijaga. Nah, itu. Jadi tidak boleh mereka sembarangan berkata. Dan kita umat Tuhan, ya, umat Tuhan. Di atas itu kita. Jadi itu makanya kita tidak boleh apa? Asal berkata-kata. Di mana saya pernah melihat ya, mulut kamu itu harimau kamu katanya. Di mana saya pernah lihat itu? Mulut kamu itu harimau apa? Harimau kamu. Jadi kata-kata ini bisa berbahaya, bisa juga apa? Menyejukkan. Jadi kata-kata ini bisa berbahaya. Saya pernah terpancing emosi kepada istri saya. Karena dia kesal kali, mungkin ada yang ngomong-ngomongin dia, ngata-ngatai dia barangkali, disampaikan orang. Akhirnya dia bilang, batak-batakmu itu. Wah, terkejut saya. Tidak pernah istri saya ngomong begini batak. Akhirnya saya bilang, menado-menadomu itu. Wah, jadi seperti akhirnya saya minta maaf. Maaf ya. Saya duluan minta maaf selalu ya. Enggak, saya tunggu dia duluan minta maaf. Ya. Kadang kita bisa terpancing juga. Ya, sebenarnya enggak boleh. Kalaupun dia bilang batak-batakmu itu ya hapus dada aja. Ini saya jawab, menado-menadomu itu marah, tambah garang dia namanya perempuan. Ya kan? Nah, jadi saudaraku kita melihat di sini, kita harus apa? Kita harus jaga kata-kata kita. Ya.
Bahkan dikatakan kata-kata kita itu bagaikan seperti air yang dalam. Ya. Seperti air yang apa? Air yang dalam. Ya. Jadi orang berhikmat bisa menimbanya. Orang bodoh tidak tahu. Jadi mana yang saudara terima dalam hidupmu? Disebut orang bodoh atau orang berhikmat? Nah, umumnya orang nggak mau dibilang bodoh. Akhirnya saya baca-baca satu artikel. Ada seorang bapak, anak atau putranya ini, dia sekolah tapi tidak pernah belajar. Matematikanya itu setelah dapat rapot merah, angka 4. Wah, dia takut. Mau ngasih rapotnya dia terima hari ini, takut dia mau kasih tahu papanya. Mau tunjukkan rapotnya itu. Padahal besok harus diserahkan dan ditandatangani siapa? Oleh orang tua. Wah, sudah pulang bapaknya sore, dia nggak berani juga. Ya, mengasih tunjuk apa? Rapotnya itu, dia nggak berani. Tapi karena harus diserahkan besok di sekolah, akhirnya setelah menjelang tidur jam 9, dia datang sama bapaknya. Dia datang ke kamarnya lagi karena sudah masuk kamar. Nah, dia dengan seperti ya rasa takut, ya dia menghampiri bapaknya, akhirnya diserahkan rapot itu. Wah, dia pikir dimarahi dia sama bapaknya. Wah, habis selesai dimarahi ini 4 ya merah matematika. Tapi bapaknya nggak marah. Wah, bapak saya nggak marah. Dia pikir, hanya bapaknya katakan begini, dia tanya, ini kamu dapat 4 ya merah. Kamu pernah belajar enggak untuk ini? Oh enggak. Kalau begitu, belajar kamu supaya ke depan bisa baik. Itu. Karena bahasa papanya ini seperti itu, wah, akhirnya dia belajar. Oh, di sini saya dengar itu ya, dari Jawa Tengah ya. Sekarang dia sekolah di sekolah yang bagus, ya. Dia mahasiswa dia. Kalau seandainya dimarahi papanya dia ya mentalnya down dia kan. Tapi karena diangkat dengan bahasa kata seperti itu, coba kamu belajar pasti lebih apa? Lebih baik. Nah, pada akhirnya dia menjadi bagus. Jadi kata-kata kita harus mengangkat orang lain, tidak boleh menjatuhkan ya. Tidak boleh mampus kau gitu, nggak boleh. Ya kan ada juga orang lain, mampus kau begitu. Atau ya tidak dia pikiri supaya orang. Jadi kita harus mengeluarkan kata-kata yang mengangkat apa? Yang mengangkat kehidupan siapa? Orang lain. Kalau itu melemahkannya jangan. Ya kan? Baik dalam kehidupan suami istri, ucapkan hai istri kata-kata yang mengangkat semangat kehidupan apa? Suamimu. Begitu juga apa? Begitu juga suami-suami. Bahkan kita sesama di kantor ini juga. Ya, harus kita angkat. Ya, jangan kita tekan orang itu dengan apa? Dengan kata-kata kita. Nah, di hari Rabu mengenai sebuah kisah ya. Ini kisah tentang kebodohan ya. Tentang apa? Tentang kebodohan. Orang bebal di dalam Amsal 18 ayat 2 tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hati. Jadi siapa yang gosip menurut Alkitab, dia orang bebal, orang bodoh itu. Jadi jangan mau lagi bergosip ya. Bodoh kamu kalau kamu bergosip. Itulah bahasa kasarnya. Ya. Jadi gosip itu adalah satu kebodohan. Ya, mulai sekarang jangan mau kita disebut orang apa? Orang bodoh. Ya, kita harus orang bijak yang punya apa? Pengertian. Ya. Karena hanya orang bijak yang punya apa? Pengertian. Dan kebijakan itu hanya diterima kalau kita baca apa? Alkitab. Ya.
Jadi kita menjadi orang mengerti Alkitab ini. Dunia pengetahuan tidak bisa membuat kita berpengertian. Tidak bisa. Tapi kalau firman Tuhan ini kita baca menjadi kesukaan kita, kita akan dibuat menjadi orang yang berpengertian ya. Di dalam Mazmur 119 ayat 92 sampai 100. Ya. Bahkan kita dibuat kalau firman Tuhan ini kesukaan kita lebih mengerti dari guru-guru kita. Luar biasa. Bayangkan saja. Kita lebih mengerti dari guru kita. Apa enggak hebat itu? Ya. Itu makanya buat Alkitab ini kesukaanmu. Ya. Baca setiap hari. Dibuat kita jadi orang yang punya pengertian. Kalau kita orang berpengertian, pasangan kita pasti happy. Sahabat-sahabat kita happy. Karena kita bisa terima dia apa adanya ya. Termasuk kelebihannya. Termasuk juga kekurangannya. Ya. Nah jadi perlu kita katanya di dalam pelajaran hari Rabu ini, ya, perlu kita di sini supaya kita ini orang orang yang bijak. Jadi kalau orang bodoh katanya juga di sini, sekali dapat berita, oh iya ya, begitu, langsung begini rupanya, begitu. Itu kebodohan juga di sini. Jadi kalau kita itu tidak mau disebut orang bodoh, dapat berita selidiki dulu begitu. Lihat dari yang lain, seperti yang saya katakan tadi di pendahuluan. Jadi tidak boleh langsung, oh begini dia ya, tidak seperti itu. Kita harus tahu dulu, ini katakan begini, bagaimana kalau dari sana? Beritanya bagaimana kalau saya lagi coba sumbernya dari mana, dari yang lain. Harus begitu katanya. Kalau tidak, kita orang bodoh. Nah, itu. Jadi ke depan ini, kalau ada masalah, jangan terus telan. Kalau kamu dengar misalnya sesuatu, berita atau jangan. Ya. Coba buat perbandingan. Sebab kadang-kadang ada juga orang yang bikin problem kan. Dibikin dia seolah-olah diatur bersalah padahal tidak benar. Ya, menjebak namanya. Bisa saja terjadi begitu. Ya. Bisa terjadi seperti itu. Jadi kita harus dikatakan meninggalkan apa? Meninggalkan kebodohan. Ya. Tidak boleh. Nah, jadi kita enggak boleh hanya pendapat orang pertama langsung kita telan. Itulah bahasa sehari-hari. Kita harus melihat juga mungkin dari pendapat orang kedua, orang ketiga. Ya. Begitu. Apalagi kita selaku pimpinan harus begitu. Ya. Saya pada waktu saya ketua di DKI untuk mendisiplin mengeluarkan seseorang, saya tanya dulu kebenarannya. Datang dari sini, dari sana. Baru kita ambil keputusan. Harus begitu. Ya. Itulah di pelajaran hari Rabu. Di hari Kamis, ya. Di sini ada kisah ya, seorang raja katanya mau memilih menteri yang baru. Ya. Maka raja ini mengadakan kontes. Kalau di sini kontes itu khusus untuk orang yang suka berbohong. Ya. Bohong itu identik tidak jujur ya. Ya. Terus ditanyalah kepada seseorang ya yang dekat dengan raja. Kenapa kau tidak melamar jadi menteri? Tidak ikut kontes berbohong itu. Apa jawaban orang yang dekat dengan raja ini? Ya. Jawabannya karena aku tidak pernah berbohong. Ya kalau sudah orangnya itu tidak pernah berbohong, kalau saya jadi raja, dia yang saya angkat jadi menteri. Ya kan sama dengan siapa yang menyatakan mimpi itu? Yusuf kan sama raja kan?
Raja berpikir, siapa lagi yang lebih bijaksana daripada siapa? Daripada Yusuf. Ya dialah diangkat kepala dari kepala semua gubernur kan gitu. Dia diangkat. Nah, itu. Jadi kita harus apa? Jujur. Kalau bahasa Alkitabnya, katakan ya di dalam apa? Ya, katakan tidak kalau itu apa? Tidak. Jadi kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan apa? Salah. Nah, itulah penekanannya. Jadi kejujuran itu sebenarnya kita harus berjalan dengan apa? Dengan aturan. Itu. Kalau mau lebih spesifik, kita harus pelaku firman. Kalau Alkitabiah. Jujur itu artinya kita melakukan kehendak siapa? Tuhan. Itulah jujur. Bukan kehendak kita. Nah, itu. Salah satu dari 10 hukum, apa itu? Hukum pertama, jangan ada ilah apa? Ilah lain. Ya, hukum kedua, jangan membuat patung dan apa? Menyembahnya. Iya bukan? Hukum ketiga, jangan menyebut nama apa? Tuhan dengan sembarangan. Hukum keempat, ingat kuduskan hari apa? Sabat. Hukum kelima, hormati ayah dan apa? Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berbuat zina. Kedelapan, jangan. Hukum ke-9, jangan apa? Jangan berdusta. Itu artinya jujur. Jadi jujur itu tidak boleh dusta. Itu maksudnya. Hukum ke-10, jangan mengingini. Jadi salah satu isi dari 10 hukum yang ke-9 itu artinya jadilah jujur. Nah, itu. Jujur. Memang untuk jujur ini susah juga ya, iya kan? Dan tulisan hamba Tuhan demikian ya. Ellen G. White, Testimonies for the Church jilid 4 halaman 195. Roh gosip dan penyebar fitnah adalah salah satu agen-agen khusus setan untuk menabur perselisihan dan percekcokan. Jadi kenapa ada perkelahian? Kenapa ada cekcok di gereja? Kenapa ada yang tidak mau menyalam orang di gereja? Itu mungkin karena gosip. Sering terjadi. Ya. Jadi berbahaya. Jadi bahaya. Ya. Jadi perdebatan di gereja ini sering terjadi, bahkan untuk sesama sahabat, bahkan kawan karib sendiri pun bisa terjadi, ya, perlawanan karena gosip. Nah, itu. Jadi pelajaran kita, penekanannya adalah jangan suka menyebarkan kelemahan ataupun dosa orang lain. Itu dia. Kalau terjadi itu, pasti persatuan hancur. Ya, karena akan terjadi apa? Pertentangan, ya, perdebatan. Bahkan di sini kasar lagi, perkelahian katanya. Ya. Baik akan terjadi perlawanan. Jadi kalau satu melawan ini, satu melawan sana, kesatuan bisa hancur. Jadi kita harus jaga kesatuan kita. Apalagi di kantor ini, ya, di gereja, dimanapun. Dengan satu cara, hidup di dalam apa? Kasih. Ya, karena kalau ada kasih di dalam kehidupanku menutupi banyak apa? Dosa. Maka kelemahan orang lain, kesalahan orang lain tidak akan tersebar. Ya. Sehingga tidak terjadi fight, tidak terjadi apa? Perbantahan.